di sini akan mempresentasikan tugas Big Data untuk menganalisis sebuah dataset. Dataset yang kami ambil adalah dataset supermarket. Untuk latar belakang dari analisis kami adalah e-Grocery Hunter adalah sebuah merek supermarket yang terkenal yang sudah ada di 10 negara dan terus mencari metode baru untuk mengantisipasi permintaan pelanggan dengan lebih baik. Peristiwa besar seperti COVID-19 yang telah berdampak pada perilaku pembelian pelanggan. Oleh karena itu, kami akan membuat sebuah model untuk melakukan segmentasi pelanggan berdasarkan fitur perilaku pembelian pelanggan. Dengan pendekatan ini, kami dapat mengidentifikasi berbagai segmen pelanggan dan menargetkan mereka dengan strategi pemasaran yang tepat, sehingga kami dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan optimasi penjualan. Kemudian pertanyaan bisnis, ada beberapa pertanyaan bisnis yang akan dijawab dari proses analisis kami. Yang pertama adalah berapa rata-rata produk yang dibeli oleh satu pelanggan dalam satu transaksi. Yang kedua adalah produk apa yang paling sering dibeli oleh pelanggan. Yang ketiga adalah berapa persentase pelanggan yang melakukan pemesanan ulang. Yang keempat, pada hari apa dalam seminggu terjadi jumlah pembelian tertinggi. Yang kelima, pada jam berapa dalam sehari terjadi jumlah pembelian tertinggi. Oke, selanjutnya kita akan langsung masuk ke dalam proses analisisnya. Yang pertama adalah proses data understanding. Di sini sumber dataset yang kami gunakan itu berasal dari Kaggle dengan link seperti berikut yang merupakan dataset supermarket dari luar negeri. Kemudian untuk penjelasan kolomnya, yang pertama ada kolom order ID, yaitu kolom unik untuk mengidentifikasi pesanan. Yang kedua ada user ID, nomor unik untuk mengidentifikasi pengguna. Kemudian ada order number, nomor pesanan. Kemudian ada order DAO, yaitu hari dalam seminggu pesanan dibuat. Kemudian ada order hour of day, waktu pemesanan. Kemudian day since prior order, yaitu riwayat pemesanan. Kemudian ada product ID, yaitu ID produk. Kemudian ada kolom add to chart order, yaitu jumlah item yang ditambahkan ke keranjang. Kemudian ada kolom reorder jika terjadi pemesanan ulang. Kemudian ada kolom departemen ID, yaitu nomor unik dialokasikan untuk setiap departemen. Kemudian ada kolom departemen, yaitu nama departemennya. Kemudian ada kolom product name, yaitu nama produknya. Yang pertama di sini mengimport library dasar yang digunakan dalam proses analisis. Yang pertama adalah library Pandas dan library NumPy untuk melakukan analisis pada data frame di notebook. Kemudian ada library Matplotlib dan Seaborn untuk melakukan visualisasi. Oke, selanjutnya melakukan load dataset. Di sini datasetnya sudah saya download dan upload di G Drive lokal saya. Dan ini merupakan tampilan dari datasetnya. Terdapat banyak kolom dan juga baris. Kemudian selanjutnya ngecek informasi berdata dari setiap kolom dengan function info atau df.info. Di sini terlihat bahwa tipe data dari masing-masing kolom seperti kolom order ID dengan tipe data integer, kemudian kolom ada die change priority order dengan tipe data float dan juga departemen dengan tipe data object. Kemudian di sini selanjutnya itu menampilkan informasi statistik dari kolom numerik dengan function.describe. Kita dapat menampilkan nilai statistik dari dataset yang bertipe data numerik. Contohnya di sini ada order ID, user ID dan lain-lain. Kita bisa melihat yaitu jumlahnya, kemudian rata-ratanya, standar deviation-nya, nilai minimalnya, kemudian nilai 20%, nilai 50%, nilai 75% dan nilai maksimalnya. Kemudian di sini menampilkan nilai 0 pada setiap kolom dengan function is null dan sum. Jadi kita bisa menampilkan apakah terdapat nilai 0 pada kolom atau dataset kita. Kemudian di sini kita akan menampilkan jumlah nilai duplikat dengan function .duplicate dan .sum. Kita dapat menampilkan jumlah nilai duplikat yang ada dapat pesanan. Di sini nilai duplikatnya 0. Kemudian di sini menampilkan jumlah nilai unik pada masing-masing kolom dengan function nUnique di sini untuk menampilkan jumlah nilai unik pada setiap pesanan. Selanjutnya ada proses data cleaning. Data cleaningnya yang pertama itu handling missing value, di mana tadi terlihat ketika pengecekan terdapat missing value atau nilai none pada kolom die since priority order dengan jumlah 124.342. Di sini kami akan menghandle-nya dengan cara menggantinya dengan nilai 0, dengan nilai saja dengan menggunakan function .filna dan impressnya true. Kemudian mengecek lagi apakah masih ada nilai 0. Ternyata di sini sudah tidak ada. Dan selanjutnya di sini mengkonversi tipe data ya. Tipe data yang tadinya itu float kita ubah menjadi integer. Jadi mengecekkan tipe datanya. Kemudian selanjutnya ada visualisasi data. Di sini kita akan menggunakan PySpark untuk melakukan analisis dan visualisasi data. Yang pertama itu install PySpark-nya dulu dengan pip install PySpark. Kemudian jika sudah di sini mengaktifkan atau menginisiasi session dari PySpark seperti ini, mengimport library PySpark yang dibutuhkan. Oke, kemudian yang pertama visualisasi yang pertama itu akan menjawab pertanyaan bisnis yang pertama, yaitu jumlah rata-rata produk yang dipesan satu pelanggan. Nah, ini merupakan tabel jumlah produk yang dipesan oleh satu pelanggan. Kemudian hasilnya dari plot di atas kita dapat memahami perilaku pembelian dari pelanggan, di mana kita dapat mengamati bahwa biasanya pelanggan rata-rata memesan 4 sampai 7 barang atau produk.
Sini 4-7 yang paling tinggi. Dan nextnya produk yang paling banyak diminati oleh pelanggan. Nah, hasil visualisasi chart ini dapat disimpulkan bahwa fresh vegetable dan packaged vegetable merupakan 3 teratas dari produk yang paling sering dibeli oleh pelanggan. Kemudian menampilkan rasio pelanggan yang melakukan pemesanan ulang. Ini kita akan melihat berapa persen pelanggan yang reorder atau melakukan pemesanan ulang. Yang 0 merupakan tidak memesan ulang, dan yang 1 yaitu pelanggan yang memesan ulang. Dari chart atau pie chart ini kita dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pelanggan melakukan pemesanan ulang, yaitu sebanyak 59%, sedangkan 41% pelanggan tidak melakukan pemesanan ulang. Kemudian selanjutnya analisis tentang jumlah pembelian berdasarkan hari dalam seminggu. Nah, di sini kita akan melihat pada hari apa dalam seminggu itu marketnya ramai gitu. Nah, dari hasil pie chart di atas, ternyata dalam satu minggu pembelian yang terbanyak itu terjadi pada hari Minggu. Mungkin ini dikarenakan pada hari Minggu ini merupakan weekend ya, jadi orang-orang banyak melakukan transaksi pada hari tersebut. Itu sebanyak 19,40% transaksi dilakukan pada hari Minggu. Selanjutnya jumlah pembelian berdasarkan waktu dalam sehari. Di sini kita akan melihat jumlah pembelian atau kapan waktu dalam sehari itu terjadi pembelian yang ramai. Di sini dibagi menjadi 4 ya, yaitu pagi, siang, sore, dan malam. Untuk jamnya yang pagi itu dari jam 6 sampai jam 12, untuk yang siang itu jam 13 sampai jam 17, untuk sorenya itu jam 18 sampai jam 10, dan untuk malamnya itu jam 23 sampai jam 5 subuh. Nah, dari tabel tersebut dapat terlihat bahwa waktu pembelian yang paling banyak atau waktu tokonya ramai itu terjadi pada pagi hari sekitar pukul 6 sampai 12. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membuat sebuah model clustering dengan menggunakan algoritma K-means. Ini akan menentukan segmentasi dari pelanggan. Dan apa itu algoritma K-means? Algoritma K-means sendiri adalah algoritma clustering yang populer dalam mesin learning yang bertujuan membagi n data point menjadi K cluster berdasarkan pemilihan fitur. Algoritma ini bekerja dengan memilih K sentroid awal, menugaskan setiap data point ke sentroid terdekat untuk membentuk cluster. Nah, simpelnya seperti ini. Sebelum data itu di clustering, mereka semua itu seperti data yang sama dan seperti tidak terlihat data yang berkelompok. Setelah melakukan clustering, nah di sini data ternyata terpecah menjadi 3 bagian dengan kelompok-kelompoknya masing-masing. Ini akan berguna nantinya untuk melihat atau mengelompokkan pelanggan kita sehingga kita tahu bahwa bagaimana cara meng-treat atau bagaimana cara memuaskan kelompok-kelompok pelanggan tertentu. Oke, untuk caranya yang pertama itu melakukan filter selection. Di sini tidak semua kolom akan kita gunakan. Ini cuma kolom user ID, department ID, order now, order hour of day, dan day change priority order yang akan kita gunakan. Kita masukkan ke dalam variable X. Kemudian di sini kita tidak tahu berapa cluster yang akan kita bentuk. Oleh karena itu, di sini kita menggunakan metode yang namanya LPO untuk menentukan berapa cluster yang paling optimal untuk ditentukan nantinya dengan menggunakan metode K-means. Nah, setelah melakukan metode LPO yang tadi, di sini terbentuk suatu grafik ya. Untuk pembacaan grafiknya, di sini grafik dari yang 7 ini kan menurun. Nah, kita ambil grafik yang awalnya itu vertikal tiba-tiba horizontal. Nah, di sini kan terjadi perubahan signifikan, yaitu di 5. Di sini berarti menandakan bahwa cluster yang optimal untuk dataset tersebut adalah cluster 5. Dan setelah kita mengetahui jumlah klasternya, selanjutnya kita melakukan modeling. Di sini menggunakan K-means, kemudian n klasternya tadi sudah ditentukan yaitu 5. Kemudian datanya juga yang X tadi kita melakukan clustering. Nah, kita akan menyimpan data yang hasil clusteringnya itu nanti di kolom cluster. Kita akan menambahkan kolom baru di dataset kita. Kemudian di sini melakukan prediction, kemudian nanti akan diplot. Nah, hasilnya itu seperti ini. Nah, ini kenapa 0 sampai 5? Karena memang perhitungannya itu dari 0 bukan dari 1, jadi 0 sampai 4 seperti ini. Nah, ini jumlah dari datanya. Selanjutnya kita akan melakukan visualisasi supaya lebih jelas. Nah, di sini terlihat visualisasi yang jelas bahwa persebaran datanya. Untuk yang kuning ini adalah sentroidnya atau nilai tengahnya, kemudian yang biru ini cluster 1, kemudian cluster 2, cluster 3, cluster 4, dan cluster 5. Nah, di sini terlihat bahwa datanya sudah tersebar atau terkumpul berdasarkan cluster-clusternya. Nah, tadi kita memasukkan atau menambahkan kolom baru yaitu kolom cluster. Nah, di sini untuk kita akan melihat DF-nya yang cluster. Nah, setelah dilakukan K-means nanti akan muncul kolom baru yaitu kolom cluster. Ini akan mengindikasikan cluster jenis atau kelompok cluster apa setiap barisnya. Nah, misalkan di sini user ID-nya 49125, ini termasuk cluster 3 seperti itu. Nah, kemudian setelah selesai lakukan menyimpan file clustering dengan cara .2csv untuk mengekspor datanya. Nah, dengan melakukan clustering ini dengan menggunakan algoritma K-means, kita akan menentukan seperti apa pelanggan, kelompok-kelompok pelanggan tertentu sehingga
kita bisa melakukan strategi bisnis dengan cara entah itu melakukan kampanye atau entah itu kita akan melakukan sebuah iklan untuk kelompok-kelompok tertentu. Jadi ketika kita melakukan pengiklanan atau kita melakukan strategi bisnis, tidak semata-mata hanya melakukan pengiklanan ke semua orang, tapi kita di sini punya data bahwa ternyata pelanggan-pelanggan kita itu ada klaster-klasternya, ada golongan-golongannya. Jadi kita bisa menentukan strategi seperti apa yang akan kita lakukan atau yang akan kita gunakan berdasarkan klaster-klaster tersebut. Oke, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.